都能听清楚呀，suara saya bisa kedengaran jelas。好的，欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Selamat datang di program menjawab hari ini。大家都在哪？teman-teman pada posisinya di mana？大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua? Nanti boleh merespon di kolom chat ya sambil saya share dulu papan tulis seperti biasa. 好，我看一下大家给我写了什么呀？Coba kita lihat nih teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. Lihat dulu ya. Oke, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lina. Oke, Xiao Ibu ya. Spellingannya juga sudah benar. Ada Pak Andreas。老师晚上好，首先我希望老师和在座的各位同学都健康快乐，谢谢您的祝福，Pak Andreas。Pak Andreas ucapin ya, semoga kita semua itu sehat dan selalu bergembira ya。今晚我有几个问题，请大家指正。Oke，比如malam ini, jadi di Australia itu malam ya teman-teman ya. Jadi Pak Andreas bilang hari ini dia ada beberapa pertanyaan yang mau minta teman-teman liatin ya. Teman-teman boleh buka kolom chat, nanti boleh baca juga kalimatnya Pak Andreas ya. 比如你真的想法和你真的有 kalimatnya agak boleh artinya Pak kalau yang kalimat pertama 你有真的想法和你真的有人为 saya belum nangkap kalimat ini ya. Oke, kalimat kedua 你开心吗和你快乐吗 Oke, terus yang ketiga，我喜欢去露天的菜市场，因为露天菜市场可以讨价还价，比超市好玩多了。Kalimat ketiga oke, Pak. Kalimat ketiga itu sudah sesuai grammar, tidak perlu dikoreksi ya. Oke, terus 老师，我可以把那句子里的去换成场吗？去yang mana ya? Cuy-nya yang di kalimat ketiga maksudnya, Pak. Enggak bisa. Cuy itu pergi. Kalau yang apa namanya? Bapak mau ganti itu adalah kuang. Kuang itu luas. Jadi beda beda arti, Pak. Kuang ini artinya luas. Contohnya kuangchang. Kuangchang itu jadi lapangan yang kita bilang aula yang gede gitu ya. Ini kita bilang lapangan atau aula yang besar. Kalau Bapak mau ganti cu dengan huruf ini, jawabannya tidak bisa ya. Berarti ini kejawab. Kalimat ketiga juga oke. Nah, kalimat kedua ini Bapak mau tanya apa? Sama kalimat pertama yang saya belum nangkap artinya ya. Nanti boleh tolong dicat di bagian bawah. Kalimat pertama, maksud Bapak, maksudnya artinya apa? Terus yang nomor dua itu maksudnya mau nanya ya, perbedaan ni kaisin ma he ni kuai le ma itukah? Kalau iya, eh, boleh direspon. Nah, kalau kalimat tiga beres ya, karena kalimatnya secara grammar udah benar. Terus kalau Bapak tanya saya si cu itu kan pergi ya. Cu itu pergi. Bapak bilang mau diganti ke kuang, bisa nggak? Nggak bisa. Karena beda arti ya. Satu tuh pergi dan memang dia harus ada kata kerja di dalam kalimat itu. Kalau nggak ya kalimatnya juga apa nggak ada artinya. Terus kalau kuang ini luas ya. Jadi beda arti, beda konteks sama sekali. Jadi nggak bisa diganti juga ya. Semoga kejawab ya. Oke, terus
Iya, Guangchangwu. Guangchangnya ini, U-nya yang ini. U-nya yang ibu sudah ketik, tapi Changnya yang ini ya Bu. Yang saya tulis, ya ibu lihat ya, apa huruf Mandarinnya berbeda dengan yang ibu ketik ya, Ibu Helena ya. Oke, jadi U-nya saya taruh di bawah ya, jadi nggak tulis ulang, teman-teman bisa lihat. Kemarin kan ada line dance tuh. Nah, ini adalah U. U itu tarian. Guangchang itu lapangan. Makanya kalau yang saya bilang di China itu orang-orang yang berusia itu apa namanya? Mereka suka kalau misal sore-sore itu nari ya di aula yang terbuka itu namanya mereka nari Guangchang U. Guangchang ini lapangan, U itu adalah tarian, menari, tarian gitu ya. Guangchang U. Nah, ini kalau digabung, ini yang ditanya sama Ibu Helena ya. Jadi huruf Mandarinnya yang ini, gitu ya. Silakan boleh dilihat. Oke, saya lihat dulu Pak Andreas ya. Nomor dua, apakah wo kaisin sama dengan wo? Oh, beda sedikit Pak. Iya, maksudnya Bapak mau nanya kaisin sama kuaile gitu ya? Iya, dia em, artinya sih mirip, tapi penggunaannya sih Pak yang sedikit kadang-kadang dalam konteks tuh berbeda ya. Ini silakan di screenshot dulu. Mungkin kita bahas tentang kaisin sama kuaile. Em, Kaisin, ya kalau sekilas diartikan senang, gembira. Kuaile juga happy, senang, gembira. Tapi ada beberapa konteks mereka dipakainya berbeda, terutama kuaile gitu ya. Kuaile kita bisa jadi ucapan juga ya. Ini sudah di screenshot, mungkin saya sambil tulis lebih enak. Ya, oke ya. Nah, ini jadi Pak Andreas menanyakan tentang arti dari, maksudnya sama nggak sih gitu ya? Enggak, mereka nggak sinonim. Kalau sinonim itu artinya teman-teman nggak usah pikirin konteksnya, langsung tinggal ganti ya. Ada beberapa kata kan begitu, tapi kalau ini enggak. Kaisin itu gembira, lebih ke mm, suasana hati ceria gitu. Itu kaisin. Nah, kalau kuaile, betul dia juga sama gembira. Happy gitu ya, gembira. Em, ini lebih jangka panjang. Jangka panjang, kalau ini gembiranya lebih jangka pendek. Bukan maksudnya, oh jadi gembiranya pendek aja ya. Bukan, 不是的. Kaisin, misalnya contoh hari ini, saya dapat hadiah. Nah, 我很开心. Itu maksudnya teman-teman jangka pendeknya. Jadi lebih instan, maksudnya dapat sesuatu dalam saat itu juga namanya kaisin. Wah, kaisin. Terus misalnya anak kecil dia dapat apa yang dia inginkan saat itu juga, itu kita boleh bilang kaisin. Tapi kalau kuaile, gembira, jangka panjang itu maksudnya gini, misalnya hidupnya eh gembira nggak gitu. Hidupnya happy nggak? Itu kuaile. Jadi kalau misalnya kita bilang 你过得快乐吗? Teman-teman paham nggak? Maksudnya kalau orang tanya gitu ya. Contoh ya, 你过得快乐吗? Misalnya contoh ya, kita lihat kok kayaknya di muka dia ya, tiap kali ketemu tuh nggak pernah kelihatan rileks, kelihatan senang gitu. Nah, sedangkan dia tidak pernah curhat apapun gitu. Nih, quote di sini melewati ya, teman-teman paham ya yang melewati kehidupan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang nih quote mah itu jangka panjangnya maksudnya mengandung banyak unsur teman-teman. Dari mungkin kehidupan keluarga, kehidupan kerjaan, aspek cakupannya banyak. Itu namanya kuai. Jadi yang saya bilang jangka panjang itu kayak gitu, dia mengandung banyak sekali aspek. Terus yang kedua, kuai dipakai untuk ucapan. Ucapan tuh maksudnya, misalnya contoh 生日快乐,新年快乐, nggak bilang 新年开心, enggak. Karena apa ya, kayak kita bilang 生日快乐, kita doain. Nah, maunya dia jangka panjang sih. Itu ya, nyambung lagi ke yang pertama. Jadi, 快乐bisa untuk ucapan, sedangkan 开心 enggak. Ini perbedaannya. Tapi kalau teman-teman tanya saya, mereka berdua ada nggak persamaan arti? Ada. Artinya secara umum tuh happy. Contoh kalau kalimatnya Pak Andreas yang pendek begini,
Misal contoh kita bilang ni kaisin ma? Boleh. Ni kuai ma? Boleh. Tapi kalau saat itu kita mau, maksudnya misal contoh kita adain pesta di rumah dia, terus kita tanya ni kaisin ma? Nah, di saat itu juga sebenarnya kita menanyakan bahwa pesta ini membuat dia senang nggak? Gitu maksudnya. Karena jangka pendek. Jadi lebih tetap unsurnya lebih ke sini loh. Jangka panjang, jangka pendek. Kayak, sorry. Contoh, eh anak kita sudah kuliah di China hmm, setahun, gitu ya. Tapi dia jarang banget untuk cerita tentang kuliahnya dia, gitu. Apa namanya? Jarang cerita. Tapi kita juga pengen tahu kan. Nah, pengen tahu dia gimana. Nah, kalau misalnya saya mau tahu apakah dia senang gitu ya, dia udah kuliah setahun di China. Nah, konteksnya saya bahas tentang dia kuliah di China, dia hidup di China selama setahun. Saya pengen tahu dia sebenarnya senang nggak? Maka saya bertanya yang mana, teman-teman? 你开心吗 atau 你快乐吗? Dia udah setahun di China. Iya, 快乐, betul. Karena dia juga jarang cerita. Orang yang senang bisa jadi cerita. Nah, cuma karena mungkin ya kita tuh feeling ya, oh kok nggak cerita ya, kok kayaknya biasa aja ya. Nah, kita sebenarnya pengen lebih tahu lebih dalam, maka tanyanya 快乐, betul. Kalau Kaisin tuh gini, dia udah seminggu ke sana, terus mungkin dia ceritanya juga berapi-api misalnya ya. Terus eh, kita juga boleh tanya, "你很开心对吧? Kamu happy ya, excited." Nah, di sini juga ada mengandung excited. Kalau di Kaisin, ya excited itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi sangat menikmati gitu. Ya, jadi itu bedanya kaisin sama kuaile. Feelingnya, feeling katanya. Makanya teman-teman perlu paham mungkin diambil dari jangka panjang, jangka pendek. Nah, jangka panjang, jangka pendeknya ini sebenarnya mungkin relatif ya teman-teman ya. Mungkin tadi berpikir 1 tahun kayaknya jangka pendek deh, harus 10 tahun. Enggak juga, konteks ya. Jadi kayak tadi saya bilang kalau dia baru pergi seminggu, contoh ya ceritanya berapi-api kan kita kelihatan dia happy ya. Nah, happy di situ adalah kaisin, enjoy, excited. Tapi kalau udah misalnya udah setahun, 6 bulan, terus dia mau kasih tahu kita nih, contoh dia mau kasih tahu kita bahwa oh dia seneng banget nih selama 6 bulan di sini dari awal yang nggak biasa, akhirnya sekarang betah banget, makanan cocok segala macem, maka dia boleh bilang sama kita, 我在中国上大学很快乐. Boleh. Karena menurut dia 6 bulan itu udah jangka yang lumayan. Memang nggak terlalu, maksudnya jangka panjang, jangka pendeknya itu ukurannya berapa sih? Nggak ada sih, cuman teman-teman feelingnya. Makanya teman-teman bisa lihat dari kalau film tuh kelihatan. Kayak baru beberapa hari, biasanya orang bilang, 我很开心,我在这儿玩得很开心. Kayak kita ke China, itu kan biasanya 10 harian doang kan, atau 2 minggu lah ya. Nah, maka misalnya pasti orang akan tanya, 你玩得怎么样? Oh, 玩得很开心. Mainnya dengan 开心, 不是快乐. Jarang orang bilang 快乐. Berasa nggak? Pernah dengar nggak? Kalau misalnya di film atau percakapan, notice nggak teman-teman? Jadi biasanya orang bilang, mainnya gimana? Atau orang China ke Indo juga mereka akan bilang, oh, 是啊,玩得很快乐. Sorry, 玩得很开心. 对不起. Kayak gitu. Sampai di sini cukup jelas perbedaannya yang jangka pendek, jangka panjang. Ya, oke ya. Selain maksudnya penggunaan secara 快乐 itu untuk ucapan. Kalau 开心 nggak bisa. Ya, 开心 itu suasana hati nih. Jadi kalau teman-teman merasa, maksud saya hari ini suasana hatinya ceria, ya udah pakai 开心. Itu udah lebih pas gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus kalau pertanyaan berikutnya tentang singfu, singfu itu bahagia. Eh, apa namanya? Dia secara kosakata memang berbeda arti, Bu Deborah. Itu satu. Yang kedua, kalau misal teman-teman bilang bahagia bukannya senang juga ya. Iya, tapi dia masa gini loh. Kalau ini kan kita bahas gembira-gembira ya. Udah pasti mirip banget. Nah, kalau bahagia, singfu, itu perasaan juga. Nah, perasaan yang
Em, apa namanya?幸福. Saya tetap pakai bahasa Indonesianya bahagia ya. Bahagia ini boleh jangka pendek, boleh jangka panjang, Bu. Dan memang dia tidak kita artikan gembira, tapi kita artikan bahagia. Contoh kehidupan bahagia bisa jadi jangka panjang. Jangka pendek yang bahagia contohnya apa? Boleh nggak misalnya anak saya lulus kuliah gitu ya. Terus di saat itu juga ya saya bahagia, boleh, boleh. Jadi Singfu itu dia tidak maksudnya apa dikaitkan dengan jangka pendek jangka panjang kayak tadi enggak, tapi bahagianya boleh saat ini, boleh jangka pendek, boleh jangka panjang, tapi konteksnya ekspresinya adalah bahagia. Jadi kan ada orang bilang, apa yang kamu rasakan sekarang? Sekarang saya juga mau tanya teman-teman, teman-teman rasain apa? Gembira atau bahagia? Nah, orang akan memilih kan, saya sekarang rasanya bahagia. Ya sudah berarti Singfu. Bahagia secara apa? Mungkin dia cuma bersyukur, hari ini saya masih bernafas dan saya bahagia. Boleh nggak? Boleh. Itu sih. Lebih ke ekspresi dari orangnya, Bu. Jadi, apa namanya? 过得快乐，过得幸福, balik lagi ke pribadi. Maksudnya saya lebih pengen nyatain bahwa saya melewati kehidupan tuh dengan bahagia atau dengan gembira. Ya, jadi ini dua perasaan yang berbeda tergantung orang pribadi. Ya, kita tidak, misal contoh Ibu Deborah mau bilang, Lalu saya mau bilang aja, 我过得幸福 boleh nggak? Boleh, boleh. Tidak akan saya bilang, Bu, sorry ya kehidupan, jadi Ibu harus pakai kuai. Enggak, itu saya tidak boleh apa ya? Apa intervensi gitu ya. Karena itu ada perasaan orang, bahasa, ekspresi. Tapi kalau ibu tanya saya artinya, singfu itu dia berarti bahagia. Jadi bukan gembira, beda ya. Mungkin kalau nanti diartikan ke Inggris dia sama-sama, teman-teman saya ambil patokan tetap singfu itu adalah bahagia. Makanya kita bisa ngucapin, semoga kalian bahagia ya, pakainya singfu kosakatanya gitu ya. Oke ya, ini terus tadi kayaknya oke, pertanyaan Pak Andreas yang pertama ya. Tadi saya tanyain nih artinya apa, Pak? What do you think? 你有真的想法？你真的有人为？ Oh, maksudnya artinya what do you think? Gitu ya. Apa pendapatmu gitu maksudnya kah, Pak? Karena sorry, apa susunan grammarnya nggak pas gitu. Jadi takutnya saya salah menangkap. Oh, eh maksudnya bagaimana pendapatmu? What do you think? Kalau what do you think berarti 你有什么想法? Ya, what apa kan? Jadi 你有什么想法? Ini oke, sudah. eh oke, kalau sudah. Jadi kalau misal kamu punya pemikiran apa, punya ide apa gitu ya. Nah, 你有什么想法? 你有什么想法 itu ide, cara pikir, boleh. Sebenarnya xiangfa di sini, ini kan ide, cara pikir. Ada orang juga bisa pakai kanva. Kanva itu sudut pandang. Boleh nggak? Boleh. Tergantung teman-teman mau nanyain dia, idenya dia, artinya cara berpikir dia, atau cara pandang dia. Ini mirip-mirip. Ya, boleh bilang kanva. Ini sama kanva. Apa? Cara pandang ya. Oke, ini kalau mau bertanya dengan kalimatnya Bapak. Kalau Bapak punya kalimat nih, 你有真的想法 itu enggak. 你有想法吗? Tapi 真的nya dihilangkan. Artinya apa? 你有想法吗? Artinya apa nih teman-teman? Kan udah dapat arti dari 想法. 你有想法吗? Artinya apa teman-teman kalau gitu? 真的nya dibuang ya, Pak. Hmm, ya kalau 你有想法 itu artinya apakah
kamu ada ide atau ada cara pandang? Iya, kamu punya ide kah? Iya benar, Bu Lina ya. Ibu Katarina juga udah benar ya. Nah, tapi kalau ini Yoshima artinya apa idemu gitu ya. Kalau ini kita tanya apa. Kamu ada ide apa gitu. Kalau yang pertama, open question. Kalau yang kedua, apakah kamu ada ide gitu ya. Oke. Nah, terus oh, Pak Andreas salah ketik. Niyo, oh, ya, ya, ya. Enggak, Pak. Harusnya shenme yang ini. Kalau Bapak yang pakai cenme, pakai Z, ini silakan di screenshot dulu ya, biar saya sambil tulis. Kalau cenme itu, dia biasa cenme sama kata kerja, gitu. Misalnya 怎么说,怎么说,怎么写. Bagaimana melakukan sesuatu itu 怎么. Jadi kalau teman-teman masih bingung 什么 sama 怎么, caranya itu 什么 itu belakangnya adalah noun, kata benda. Ide itu noun, cara pandang itu noun, kata benda. Tapi kalau 怎么 satu lagi ya, ini udah. Nah, satu lagi yang pakai Z ya, huruf Mandarinnya ini, tapi tidak pakai H. 怎么 itu how to. Bagaimana melakukan sesuatu. Nah, di belakang si 怎么 ini biasanya kata kerja, verb. Contoh, tadi yang saya sebutin, 老师怎么说? Misalnya, apa ya, teman-teman tanya kosakata apa ya? 怎么说? Misalnya, nenek bahasa Mandarinnya gimana ngomongnya? Kalau bahasa Indonesia kan ngomong gitu kan. Nah, misalnya teman-teman tanya saya, nenek 怎么说? Nenek Hanyu 怎么说? Artinya, bagaimana ngomongin nenek gitu ya, kosakata nenek dalam bahasa Mandarin. 怎么说? Jadi dia rata-rata di belakangnya verb. 怎么走? Kita tanya jalan ke orang, kita akan nanya, gimana ya jalannya ya? 怎么走? 去酒店怎么走 ya? Ke hotel ini gimana cara jalannya ya? 怎么走? Bagaimana jalannya? Artinya jalannya lewat mana? Tanya jalan, lewat mana? Oke, 怎么? Ini Pak, tapi nggak pakai H gitu. Nah, kalau Bapak bilang, 你有怎么想法? Oh, 没有. Yang ada, sorry, saya balik dulu ya. Kalau mau 你有什么想法 ini Pak. 你有什么? Pakai SH, terus 什么-nya hurufnya yang ini. Apa? Jadi kamu punya ide apa? Tapi kalau misalnya 怎么 yang Z, tidak ada H, ini artinya how to. How to do something. Jadi makanya di belakangnya verb. Gitu. Ya, mungkin ini suka ketukar-tukar. Semoga hari ini bisa lebih jelas ya. Oh, 怎么 itu 怎么, bagaimana melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu berarti kata kerja. Gitu. Kalau 什么 apa, misalnya ide apa, oh berarti apa di belakangnya adalah kata benda. Gitu ya, noun. Apakah sama 你什么认为? Oh, 不是你什么认为,你怎么认为? Kebalik, Pak. Oke, ini sudah. Iya, mungkin ketukar ya, Pak. Jadi, sekarang saya mau tanya. Bapak kan tanya ya, apakah 你什么认为 atau 你怎么认为? Harusnya 认为. 认为 itu apa, teman-teman? Masih ingat gak? Kosakata ini kayaknya udah pernah. 认为, berpendapat. Ini adalah verb. Benar gak? Berpendapat tuh kata kerja. Kalau gitu, pakainya apa? 什么 atau 怎么? Pakainya yang mana, teman-teman? Iya, nih 怎么? Maksud saya, s- apa ya, anggap rumus lah ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lagi bingung, aduh pakai yang mana ya? Nah, ingat rumus yang tadi gitu ya. Verb. Nah, kalau bagaimana pendapatmu gitu ya. Mungkin bahasa Indonesia ngomongnya gitu ya. Nah, 你怎么认为? Ya, jadi pakai 怎么. Ya, 你怎么认为?
Renwei itu berpendapat, kayak dokter mau bilang, saran saya gitu ya, berpendapat itu artinya saya menyarankan gitu ya. 我认为呢，你应该先去医院 misalnya, kamu seharusnya pergi ke rumah sakit dulu, habis itu gini gini gini, contoh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nanya pendapatnya orang, boleh nggak? 老师你怎么认为？怎么 pakai Z ini ya, yang tadi saya jelasin. Terus Bapak bilang, 你有什么想法？kalau 想法 lebih ke ide. Kalau ini pendapat. Ini biasanya gini. Jadi 想法 itu ide, idenya boleh bebas. Mau misalnya contoh kita mau ngadain apa sesuatu itu ide. Nah, kalau 认为 ini lebih ke sesuatu yang kita bilang usul, sesuatu expert. Expert. Jadi contoh dokter. Kita akan tanya dokter, sarannya gimana karena dia seorang yang expert. Terus teman-teman mungkin konsultan pajak, pokoknya konsultan-konsultan itu teman-teman boleh tanya, 你怎么认为? Ah, 你怎么认为? Nah, 你有什么想法? Berarti kita mau tanya idemu apa nih? Jadi sebenarnya mirip, tapi tujuannya nih kalau 什么想法 itu yang tadi di sini ya. 你有什么想法 itu kita minta dia tuh keluarin ide A, ide B, ide C, ide D gitu ya, beberapa ide. Nah, tapi kalau 你怎么认为 itu lebih ke pandangan dia tentang hal ini. Misalnya dia bilang, oh kalau pajak mestinya nyusunnya begini, 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 contoh ya. Supaya nanti ke depannya rapi, ke depannya kalau mau bikin perusahaan lebih besar lagi itu udah nggak pusing. Itu namanya 怎么认为. Kita kan menanyakan untuk mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Nah, teman-teman butuhnya yang apa gitu. Kalau butuhnya sebenarnya saran atau usul expert, pakai ini boleh. 你怎么认为? Tapi kalau kita butuhnya brainstorming, aduh, saya butuh ide untuk apa menjalankan project. Nah, misalnya saya butuh 4 ide. Nah, kalau gitu, mendingan teman-teman tanyanya dengan open question, yaitu 什么?你有什么想法? Kamu punya ide apa? Ayo keluarin. Oh, kita bikin gini, kita bikin ini. Nah, gitu, Pak. Mirip, tapi tujuannya nggak sama kalau menurut saya. Jadi kalau saya butuhnya ide yang banyak, saya akan tanya pertanyaan ini. Tapi kalau saya butuh pandangan dari seorang expert, contohnya saya nggak tahu pajak kan. Nah, saya ke konsultan pajak, saya akan tanya pendapat dia. Pakai pertanyaan yang sesudah ini, yang ini. Sama. Beda konteks sih gitu ya. Cukup jelas sama ini ya. Ini sebenarnya thank you juga Pak Andreas bertanya, jadi teman-teman akhirnya mungkin lebih paham lagi 怎么 sama 什么 karena dia mirip tapi nggak sama sebenarnya ya, artinya juga jauh berbeda ya. Hari ini mungkin jadi lebih jelas ya. Sisi. Oke, terus berarti tadi udah semua ya Pak ya, coba ya saya lihat dulu. Oh udah, tadi 开心 快乐, terus sama yang apa yang ini ya, yang barusan saya jelasin ya. Oke, baik kalau gitu silakan di screenshot sambil saya lanjut dulu. 不客气, Bang Rens ya. Sisi sudah tanyain juga, jadi saya berkesempatan kasih tahu tipsnya gitu ya. Kalau teman-teman lagi bingung, aduh pakai yang mana ya? Silakan ingat lagi gitu ya jurusnya. Oh, 什么 belakangnya pasti kata benda. Ya, terus kalau 怎么 itu belakangnya kata kerja, verb. Ya. Oke, lanjut yang berikutnya Ibu Lina. Kung, Kungqiao ini yang jembatan umum bukan? Artinya itu ya, Bu Lina. Kungqiao. Eh Qiao jembatan. Itukah maksudnya yang dimaksud Ibu? Takutnya saya salah mengartikan karena tulisnya pinyin ya. Kung ini umum, Qiao jembatan. Apakah Ibu tanya ini maksudnya jembatan umum? Coba ya, saya lihat ke bawah. Oh iya, benar ya. Oke. Terus berikutnya tadi apa ya? Kungping, oh, kungping adil. Ini ya, huruf Mandarin ya. Sama Jisho. Oke, baik. Ini tempatnya udah nggak cukup. Silakan di screenshot dulu. Bu Lina tanyain huruf Mandarin, teman-teman ya. Jadi saya tulisin. OK，再来是公屏，我的举手
Juso itu angkat tangan ya. Ju ini angkat, shou tangan ya. Juso itu angkat tangan. Huruf mandirinya seperti ini. Oke. Oh, sudah kejawab semua? Oke, baik. Silakan di screenshot dulu. Ni 怎么认为 artinya apa? Artinya bagaimana pendapatmu? Bagaimana pandanganmu? Itu ni 怎么认为. Ya, oke ya. Ini pertanyaan Bu Lina. Saya lanjut lagi. Tadi udah Pak Andres 听得很清楚. Oke, ini susunan kalimatnya udah bagus, Pak. 我听得很清楚 ya, sesuai grammar ya. Bagus. Terus Ibu Melisa juga sudah hadir hari ini. Ada Ibu Melisa, 我很好老师你呢我也很好谢谢 Terus ada Ibu Helena juga, 下午好 Terus Ibu Lina. Oke, ini masih yang tadi ya. Lanjutannya ya, mungkin chatnya ke putus ya. 公务员, oh, 公务员 tulisannya begini. 公务员 ini ada, nah, takutnya nggak kelihatan. 公务员 itu pegawai negeri yang kerja sama pemerintah gitu ya. Oh, Guangchangwu tadi udah ya Bu Lina ya. Di depan kebetulan Pak Andres lagi bahas apa Guangchang. Jadi saya udah tulis ya. Nanti boleh lihat lagi ke depan. Uh, Guangchangwu. Udah, terus. Oh, Pak Andres baru lihat artinya yang Bapak ketik di sini ya. Baik. Tiao. Oke, tiao itu tiaunya ini. U-nya yang tadi ya. Oke, tadi. Tadi. Tiao itu kata kerja menari. Ya, ini TIAO. Oke. Tiao udah, terus. Oke, tadi ada Ibu Katarina juga yang sudah hadir ya. 下午好，老师班长，我在家。我还好，老师您呢？我也还好，祝老师班长也好，谢谢您Ibu Katarina. Ketikannya juga sudah oke. 老师，我们和同学不，同学 itu 学nya yang ini. Ketikan pinnya XUE ya, 同学 teman-teman ya maksudnya ya. Teman-teman sekelas, teman-teman sekolah gitu ya maksudnya ya. Kayak ini kita semua adalah 同学, teman-teman sekolah. Terus 学nya yang ini Bu ya. Oke, 同学们能不能见面? Oke, kalimatnya sih Bu. Ibu maksudnya bertanya kita dan teman-teman tuh bisa ketemuan nggak gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau udah pakai 能不能 itu tidak pakai ma. Jadi salah satu Bu. Ya, 能不能 ini sudah. Nah, jadi misalnya contoh 能不能帮我? Sorry. 能不能 kalau udah pakai begini contoh ya bantu 能不能帮我 titik sorry tanda tanya enggak pakai ma yaitu ya 能不能帮我 artinya bisa nggak bisa tidak punya boleh nada 5 boleh nada 4 ya 能不能 nah kalau udah begini tidak pakai ma tapi kalau langsung saya mau pakai ma boleh nggak boleh berarti nggak usah pakai pu jadi gini 能帮我 mah ya jadi sama nih artinya cuman eh, apa kosakata yang dipakai beda aja gitu ya satu pakai ada puneng satu lagi pakai ma pang wo nah jadi salah satu ya makanya kalimat ibu berarti 老师我们和同学们能不能见面 oke atau 能见面吗 jadi punangnya dibuang baru pakai ma tidak usah pakai keduanya ya jadi 能不能 atau ma ya oke. Lanjut
Ini Ibu Sin Sinta mungkin ya. Sints. Lalu dulu saya pernah tanya sapaan buat Kaisar Pisya. Tapi di film lain, Sui Han sepertinya raja dipanggil Huang Shang. Huang Shang juga artinya maharaja sih, Bu. Saya juga pernah nonton, ada beberapa kali tuh kaisarnya dipanggil Pisya. Ada beberapa kali tuh kaisarnya dipanggil Huang Shang. Kalau jujur saya nggak tahu kenapa maksudnya panggilannya beda. Tapi yang saya tahu tuh beda dinasti. Jadi bisa jadi tiap dinasti itu cara apa panggilannya beda. Karena ada beberapa dinasti itu panggilnya keke. Terus ada beberapa dinasti panggilnya kungcu. Ya, padahal mereka tuh sama-sama putrinya Maharaja gitu, anak perempuannya Maharaja, tapi panggilannya beda. Nah, yang saya tangkap tuh beda dinasti, Bu. Cuman jujur saya nggak mendalami sampai, oh dinasti ini dia budayanya panggilnya apa, dinasti ini budayanya panggil apa. Tapi sama sih artinya ya, Pisya sama Huangshan. Wang Shang tuh setahu saya yang di filmnya Huan Chu Keke ya. Terus kalau Pisha itu di apa namanya kayak Qin Chao itu pakai Pisha gitu. Nah, yang saya tahu tuh beda dinasti. Ya, beda apa? Beda dinasti bisa jadi beda budaya gitu. Tapi artinya sama ya, Maharaja. Itu Bu, Sin Sinta ya. Mungkin Sin atau Sinta ya. Oke. Baik, saya lanjut lagi berikutnya. Hmm, Ibu Deborah. Ibu Deborah menanyakan Ningke. Ningke itu rela. Ya, jadi ini. Kalau Ibu ada kalimat lengkapnya sih lebih oke ya. Tapi nggak apa-apa. Ibu cuma tanya frase doang. Ningke bla 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 ye. Artinya rela juga. Ningke se. Contoh ya film ya. Ningke se ye 不答应. Artinya apa? 宁可死也不答应. Ini saya lengkapi ya. Ibu kan cuma tanya frase begini doang. Saya tulis di belakang ya. Misalnya contoh di film-film kayak kerajaan kan suka ngomongnya begitu ya. 宁可死 itu teman-teman tahu ya. 也不答应. Taing itu setuju, menyetujui gitu ya. Dia kata kerja. Pu, artinya apa? Ya, rela mati juga tidak akan setuju gitu maksudnya. Rela kan tadi ya, rela mati juga putaing tidak akan setuju, tidak setuju. Jadi mungkin kita bilang dia ditanyain sesuatu, dia bilang ya udah saya rela mati deh daripada harus menyetujui gitu ya. Jadi rela mati juga tidak setujui, artinya dia mau mati pun dia tidak akan setuju intinya gitu ya. Jadi biasanya itu film-film yang kayak kolosal kerajaan yang dipaksa misalnya contoh mengkhianati negaranya gitu ya, mengkhianati apa kerajaannya gitu. Biasanya kata-katanya gitu. Ini ya Bu Deborah, 宁可 什么什么 ye. Ya kayak gitu ya. Rela apa juga tidak akan apa gitu. Nah, kalau Ibu ada kalimatnya, mungkin boleh dicocokin. Oh iya ya, dapat gitu poinnya ya. Jadi rela, bla 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 juga ini. Ningke itu rela. Hmm, ini sudah kejawab. eh Kita lanjut lagi ya. Jadi, oh, nampu nampang wo itu artinya bisa bantu saya nggak? Bantu. Neng itu bisakah? Jadi bisakah bantu saya sama dengan nengpang wo mau bisa bantu saya kah? Sama ya. Oke. Ya, silakan halaman 7. Tadi ini pertanyaan Bu Deborah. Sudah ya, sudah semua. Sebentar, sampai mana ya? Saya scroll dulu ya. Oh, ini sudah. Hmm. Oh, sampai Ibu Deborah yang sini. Oke, sekarang di bawahnya ada Ibu Lina.
老师，下午好，我很高兴，因为春节快到了。春节是中国最大的节日，对不对，老师？对，OK。中国人在春节喜欢穿红色的衣服，红的衣服，boleh sih，红的衣服，红色衣服 juga boleh ya。ini masih OK。孩子们很期待红包。希望我们都能开开心心的庆祝春节。OK，kalimatnya OK，很期待红包。OK，boleh。Kalimatnya, susunannya sudah oke semua Bu Lina ya. 谢谢您的分享. Jadi Bu Lina itu dia sekilas artinya ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang dengerin, dia bilang dia sangat senang karena Imlek sudah mau tiba, 快到了 gitu ya. 春节是中国最大的节日. 春节 itu Imlek adalah perayaan yang sangat besar budaya Tionghoa gitu ya. Benar nggak, Laus? Ya, benar. Salah satu perayaan yang besar ya. 中国人在春节喜欢穿红的衣服. Orang China di saat Imlek itu suka memakai baju yang warna merah ya. Teman-teman sambil boleh listening. 孩子们很期待，期待 itu artinya mengharap-harapkan gitu ya. 孩子们很期待红包. Oke, artinya anak-anak yang pasti mereka mengharapkan ada angpau ya pada saat Imlek. Terus 希望我们都能开开心心的庆祝春节. Berharap kita semua bisa merayakan, 庆祝 itu merayakan ya, Imlek dengan gembira, dengan senang ya. Oke, baik. Bu, ini kalimatnya sudah bagus sekali ya. 谢谢您. Terus berikutnya ini semua sudah. Saya scroll lagi sampai di Bu Ratna ya. 老师，请问 kalau tulisan saat Imlek untuk hiasan di atas pintu dan samping kiri kanan kita sebut apa ya? Oh, itu namanya tuilian. Ini sudah 8 sudah ya, tuilian. Yang biasanya ini contoh pintu ya. Nah, dia ditempel di apa? Contoh ini pintunya. Eh, maaf ya, saya nggak pinter gambar. Nah, hmm, 等一下. Jadi, oke, ini pintunya kita ya. Terus ini ditempelnya di atas. Nah, terus ini di sini. Nah, pintunya ini pintunya. Nah, ditempel di kiri kanan pintu. Ini kalau pintu yang dua, kalau pintu yang satu ya sama kiri kanan juga ya. Sama di atasnya. Itu namanya tuilian. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa ya ngomongnya ya. Oke, ini pertanyaan Bu Ratna ya, tuilian. Terus Ning, nada 4, sorry ya, Bu Lina. Maaf. Ning, nada 4. Yang ini benar. Ya, oke. Sisi ya sudah menanyakan. Um, Silakan di screenshot dulu. Kadang-kadang saya kecepatan nggak apa-apa, dikonfirmasi aja ya. Oke, terus saya lanjut lagi ya. Apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Hmm, Tadi sampai di Tuilian ya yang punya Bu Ratna. Oke, ini udah beres. Jusho, apakah artinya raise hand di Zoom? Iya, betul Bu Shirley. Yang tadi ya, Jusho. Angkat tangan ini ya. Betul, angkat tangan. Betul Bu Shirley. Terus, hmm, oke. Nah, ini ada Pak Hanggu yang tahu nih. Dia jawab di kolom chat ya, Bu Sinta. Ini saya bacain ya. 唐朝、汉朝，汉人做皇帝叫公主，
满人做皇帝，满清叫格格. Jadi kata Pak Hangkui dinasti Tang, dinasti Han. Jadi orang Han kalau jadi raja itu putrinya disebut kungcu. Terus kalau misalnya orang Man, Manren ya, orang Manchuria. Ya, orang Manchuria kalau jadi maharaja putrinya itu dipanggil Gege. Berarti Huanzhu Gege apa? Putri Huanzhu itu orang Manchuria ya, Manren. Ya, yang setahu saya mereka tuh yaitu beda dinasti, beda suku kan. Nah, beda suku tuh beda cara panggil. Itu ya, Bu Sinta. Semoga menjawab ya. Tapi ya itu ya dari nonton kita jadi tahu oh ternyata beda budaya ya. Jadi beda suku bangsa yang menguasai, bedalah cara istilah yang dipakai gitu ya. Oke. eh ini sudah beres, lanjut. Kalau malam Imlek atau Chinese New Year Eve, Chusi, ini Pak Andres. Oh, Pak Andres nanya malam Imlek. Malam Imlek, Imlek itu adalah Chusi Wan. Ini sudah semua? Ya, Chusi. Nanti Jumat ini kali ya, kita akan bahas banyak tentang Imlek, Chusi, sorry, tuh kan. Nah, Chusi, ini hari terakhir sebelum Imlek. Hari terakhir, itu namanya Chusi. Hari terakhir sebelum Imlek. Nah, malamnya tinggal teman-teman tambahin uan. Ya, ini sudah, silakan di screenshot dulu. Halo, mah, sudah? Nah, malam Imleknya, malamnya kita tinggal tambahin wan, wan shang de wan. Ah, Chusi wan. Itu malam Imlek. Malam Imlek. Nah, kalau Bapak tanya, kenapa ada orang nyebutnya Nian San Shi gitu ya? Sama, Nian San Shi. Ah, Nian San Shi. Jadi gini Pak, kalau ini lebih mewakili kenapa? Karena saya coba lihat ya, tahun ini kita 29 apa 30. Oh, 29 tok. Jadi, Nian Sanshi itu artinya tahun, Nian itu kan tahun, Sanshi ini 30. Nah, apa namanya? Kurang cocok karena pas banget tahun ini tuh nggak 30 hari. Tahun ini cuma 29. Jadi kita juga nggak bilang Nian 29, nggak ada. Tapi memang karena kebiasaan ya, Nian Shanshi itu sudah identik sama namanya Imlek. Malam Imlek, sorry ya. Nah, sehingga disebut-sebut terus. Tapi sebenarnya kalau untuk tahun, kan ada Imlek yang dia ada 30 hari gitu ya sebelum Imlek, ada yang 29. Kayak tahun ini tuh 29 langsung Imlek. Nah, itu kurang cocok Nian nya. Jadi, Chusiye itu akan lebih mewakili. Jadi, Chusiye mau dia 29 hari, mau dia hari ke-30, ya nggak masalah gitu. Gitu. Jadi, mungkin teman-teman berpikir, ah, dari mana asalnya Nian Jadi, kalendernya Chinese itu ada yang 29, ada yang 30. Terus, tiap bulan dan di tahunnya itu berbeda loh. Jadi, nggak, misalnya tahun ini kan kita cuma sampai 29, habis itu Imlek. Tahun depan bisa jadi ada 30 baru Imlek gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya Nian Shanshi, kayak tahun ini kurang cocok karena kita nggak ada 30 harinya, cuma sampai 29 doang. Itu ya. Jadi maksud saya yang lebih mewakili itu adalah Chusi Wan. Jadi nggak peduli dia ada 29 atau 30 ya tetap kita bilang malam Imlek. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak tanya yang mana, sebenarnya yang ini yang lebih mewakili. Nianshangshi itu asalnya dari situ. Orang bilang sacap meh, ya kan? Padahal tahun ini nggak ada, ya. Tahun ini cuma sampai 29 ya. Kalau tahun depan ya, coba saya lihat ya. Tahun depan.
Jadi tiap tahun beda teman-teman maksud saya. Tahun depan itu juga sampai 29 doang, nggak ada 30-nya. Nah, ya, tapi ada kok yang sampai 30. Tahun keberapa saya lupa. Ya, jadi ada kayak gitu. Kalau teman-teman lihat kalender Imlek. Ya, jadi Pak Andreas ini Chusi Wan lebih mewakili gitu. Oh gitu ya, 4 kali, 4 tahun 1 kali ya Bu Helena ya. Oke, baik. Kalau itu saya malah nggak tahu ya hitung-hitungannya ya. Maksudnya berapa kali 29, berapa kali 30-nya. Ya, oke. Kata Bu Helena 4 tahun baru sekali. Berarti kita nih 29, 29, 29, 29 misalnya baru ada 1 tahun ketemu yang 30 hari baru Imlek gitu ya. Oke, baik. Xie Bu Helena. Kita lanjut lagi. Tadi udah Pak Andreas. Terus ceme artinya bagaimana melakukan sesuatu ya. Iya Bu Lina, ceme. Bagaimana melakukan sesuatu. Tuilian, ini Bu Ratna, biasanya sih kata-kata yang ucapan apa? Kita bilang ucapan yang baik, bagus gitu ya. Terus kata-kata yang dia itu akhirannya itu nyambung gitu. Nyambung tuh maksudnya bunyinya mirip-mirip. Biasanya itu kita bilang bikinnya berseni kayak pantun ya. Jadi di sebelah sini bunyi apa, di sebelah situ bunyi apa. Terus rata-rata tulisannya itu bisa 2, 4, sama 3. Berarti 7. Biasanya 7 huruf, 7 huruf. Gitu formatnya Bu Lina. Bu Ratna ya. Kalau tuh Elian. Tadi Ibu tanya ya, ini ya tulisannya apa ya. Eh, Tidak sembarang kita tulis sih sebenarnya. Jadi kita juga ngambil dari yang ada. Kan biasanya turun-temurun misalnya sui sui ping an, he xin nian. Nah, itu 7 gitu ya. Sui sui ping an, he xin nian. Jadi 4 sama 3. Sinian. He itu artinya mengucapkan Sinian, tahun baru. Sui sui pingan itu artinya setiap usia itu selalu aman dan selamat. Nah, itu ucapan yang bagusnya kayak gitu. Nah, terus misalnya sebelah sini kita bilang Kung he xin xi, chun man di. Ah, gitu. Biasanya sih 7. 4 plus 3 huruf di bawah lagi. Gitu Bu Ratna ya. Tapi nggak sembarang kita, ya udahlah saya suka huruf ini bagus saya masukin. Enggak, dia tetap ada sedikit artinya, terus nyambung gitu. Kayak gitu ya Bu Ratna ya. Oke, terus lanjut Bu Deborah tanya, Ning Yuan. Oh, Ning Yuan sama Ning Ke tadi sama. Di sini Ning Ke. Jadi ke ini mau diganti Yuan. Oh, terlalu ke atas nggak bisa tulis. Di mana ya Bu? Di sini aja ya Bu. Di di mana? Di sini ya di bawah ya. Ke-nya, matinya saya gak geser ya. Mati itu di sini aja. Nah, ini boleh diganti yuan yang Ibu tanya. Ning yuan sama sama dengan ning ke. Ning ke sama ning yuan ini sama rela. Jadi mau pakai salah satu boleh ya. Ning ke si ye bu daing. Ning yuan si ye bu daing. Tapi yuannya ada 4 ya. Y-U-N. Nah, huruf Mandarin ini yang saya tulis. Baik, lanjut. Kalau tahun ada lun, berarti ada 13 bulan ya loh. Iya betul, Bu Cindra. Betul. Tahun ini kita ada. Tahun 2025 ini kita ada lun yue. Nah, kalau hitungan, maksudnya kok bisa 13 bulan? Jujur saya juga nggak tahu. Iya, jadi ini saya taunya dari orang tua ya. Maksudnya tuh berapa tahun ada 1 kali Lunyue. Jadi beberapa tahun sekali kita ada 1 tahun yang 13 bulan. Persis tahun ini kita ada 13 bulan. Tahun 2025 ini gitu ya. Nanti Lunyue-nya di ini saya sambil buka kalender. Lun Liu Yue. Ya, jadi bulan 6 itu bulan 6 dulu baru ada Lun Liu Yue. Jadi jadinya 13 bulan, betul. Ya. Oke, terus ini kayaknya semua udah kejawab semua ya. Oke. Em, iya, jadi teman-teman kemarin karena Pak Andreas ingatkan, jadi saya pikir boleh juga nih kita bahas-bahas tentang Imlek ya karena pas banget sama eh, mendekati Imlek. Jadi Jumat ini materi kita akan kita bahas khusus semua yang berhubungan dengan Imlek ya, termasuk mungkin ucapan atau mungkin teman-teman ada penasaran, oh saya
mau tanya ini, nah boleh ya nanti di kelas hari Jumat ya teman-teman ya kita materinya khusus bahas tentang Imlek. Oke, Bu Cindra tanya lagi, berarti bulan enamnya ada 2 kali ya, Laus? Iya, betul. Ada 2 kali. Jadi bulan 6 dulu di kalender Chinese ya. Di kalender Chinese itu ada bulan 6, terus ada Lun, Diu Yue. Jadi dia ada satu lagi bulan satunya. Yang ulang tahun juga 2 kali. Enggak, Bu. Yang ulang tahun tetap sekali. Cuman kayak anak yang lahir, misalnya contoh ya, ada anak yang lahir pas banget di Lun Yue. Nah, tahun depannya mau nggak mau dia ulang tahunnya di bulan enamnya. Nggak, karena nggak ada lagi bulan apa 13-nya gitu kan. Jadi apa dia kalau misalnya tahun depan mau rayain ulang tahun karena dia lahirnya di apa bulan yang tambahan itu, maka dia perlu rayainnya ya jadinya bulan 6 gitu ya. Chinese ya, kalender Chinese. Teman-teman boleh lihat juga, boleh buka. Iya ya, ternyata ada 13 bulan. Ya, benar. Ya, pas banget tahun ini ada. Gitu. Oke, sudah kejawab? Ya, Bukeci Ibu Cindra ya. Kalau ulang tahunnya 2 kali boleh juga katanya ya. Tapi kalau tahun depannya udah nggak ada, nah itu yang lahir di bulan tambahan itu, dia jadinya gabungnya ke bulan yang normal ya, bulan 6. Dan tiap kali tambahan itu nggak tiap, maksudnya bulan ke-6, push. Ada yang misalnya bulan 4, terus ada yang bulan 5 gitu, tergantung hitungannya. Nah, yang bikin kalender ya. Saya cuma lihat, oh iya tahun ini ada satu apa tambahan 1 bulan, jadi 13 bulan. Gitu teman-teman ya. Oke, eh jadi sama. Nah, nanti kasih tahu teman-temannya juga ya. Kita akan ada live event gitu ya, live event Imlek di hari Jumat. Ya, sesi Jumat kita akan diisi dengan pembahasan tentang Imlek ya. Teman-teman boleh siapin juga. Oh, saya mau tanya ini loh, maksudnya apa? Nah, boleh. Gitu. 好的，谢谢大家我们先到此下课，谢谢班长，祝大家健康，拜拜，再见。谢谢谢谢，再见，老师，拜拜。谢谢老师，老师，见拜拜。谢谢老师。再见。